Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan belajar tentang cost system dan cost accumulation. Nah, di materi hari ini kita akan belajar bagaimana mencatat jurnal terkait dengan pembelian material, penggunaan material dalam produksi, kemudian menghitung cost of goods sold, kemudian kita membuat dia punya income statement ya, membuat dia punya balance sheet ya setelah uh, proses produksi terjadi dan setelah terjadi penjualan. Nah, di materi hari ini uh, kita akan belajar bagaimana arus atau alur dari proses produksi dari suatu perusahaan manufaktur. Nah, proses produksi itu dimulai dari ketika perusahaan pertama dia harus mengadakan materials ya, harus ada materialsnya dulu. Oke. Baik itu dibeli bisa menggunakan cash atau bisa menggunakan accounts payable atau accrual ya, utang dulu. Oke, kemudian ketika itu materials datang, nanti materials itu akan masuk ke inventory. Nah, masuk di gudang. Oke, dari gudang nanti bagian produksi akan meminta barang, membuat permintaan barang ke gudang, dan gudang akan mengeluarkan barang atau akan mengeluarkan itu raw materials untuk dilakukan proses produksi. Nah, ketika proses produksi ini berlangsung, akan ada penggunaan materials di sana, akan ada penggunaan labor, dan akan ada applied factory overhead. Nah, applied factory overhead ini berbeda dengan actual factory overhead. Kalau applied itu biasanya kita gunakan satu rate tertentu dulu, oke. Nanti kita akan melakukan adjustment di akhir periode ketika kita sudah tahu jumlah factory overhead yang terjadi atau aktualnya berapa. Seperti itu ya. Jadi biasanya ada rate-nya dan rate ini biasanya uh, dihitung dari produksi-produksi yang sebelumnya. Jadi pada produksi-produksi sebelumnya kita kan harusnya sudah mengetahui oh biasanya faktor overhead itu berapa. Nah, angka yang sering muncul itu kita jadikan sebagai rate-nya. Seperti itu. Nanti applied factor overhead ini akan kita bandingkan dengan yang actual ya. Yang di sini bagian aktualnya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan sedikit adjustment ketika ada perbedaan antara factor overhead dengan dia punya aktual. Nah, nanti setelah proses produksi selesai, sudah bisa kita hitung cost of goods complete. Artinya cost dari barang yang sudah selesai kita produksi. Jadi kalau kita produksi 100 contohnya, nah itu 100 barang itu cost-nya berapa kita produksi. Ya, seperti itu. Kemudian dari cost of goods complete ini kita masukkan barangnya itu ke finished goods inventory. Ya, jadi semua barang atau semua produk yang sudah selesai diproduksi, masuk ke finished good inventory. Kemudian dari finished goods inventory, ketika ada item atau produk yang terjual, maka item atau produk yang terjual itu akan kita hitung cost-nya masuk ke cost of goods sold. Ya, seperti itu dia punya flow. Oke. Nah, di sini kita akan belajar satu case, ya, satu kasus, ya, terkait dengan proses produksi ini namanya New Hope Manufacturing Company. Ya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan flow dari bagan atau figur 42 ya. Jadi
Dimulai dari huruf A ini merupakan payments on account. Jadi ketika kita melakukan payments atau pembayaran atau pelunasan terhadap eh, misalkan materials yang kita pesan tadinya secara hutang, maka kita akan menjurnal uh, debitnya itu accounts payable, ya, ini sebelah debit, kemudian kreditnya itu cash, ya, itu yang A. Kemudian yang B itu expenses paid in advance. Jadi ada juga expense yang kita bayar di depan. Nah, kalau expense kita bayar di depan, berarti dia menjadi prepaid expense. Ya, kalau kita jurnal sama ya, sama jurnalnya seperti kita membayar expense langsung ya. Ini tapi prepaid expense itu uh, bedanya dengan expenses adalah kalau prepaid expense itu dia masih jadi aset, masih menjadi current asset karena kita bayar di depan. Contoh misalkan sewa atau kita misalkan uh, bayar maintenance di depan sebelum pekerjaan itu dilakukan ya, seperti itu. Nah, debit prepaid expense, kemudian kreditnya itu cash. Kemudian berikutnya itu purchase and improvement of long live manufacturing asset. Jadi ketika kita membeli atau kita memperbaiki satu aset, maka kita akan menjurnal buildings atau equipment itu di debit, kemudian uh, kreditnya itu cash. Oke. Selanjutnya yang D itu various payment for resources. Nah, biasanya perusahaan itu ada pembayaran untuk pengeluaran-pengeluaran kecil ya. Biasanya dikasih di akun lain-lain, pengeluaran lain-lain, other expense ya atau various other accounts ya. Nah, sama ya, itu transaksi terkait cash, cash-nya itu dikredit, kemudian apa yang kita bayarkan itu kita debitkan ya. Kalau dia itu misalkan utility expense atau electricity ya atau phone ya atau internet ya, seperti itu ya. Dia kita debitkan expense, kemudian kita kreditkan cash. Nah, kemudian selanjutnya bagian E, payment of wages and salaries ketika kita membayarkan gaji. Nah, biasanya di perusahaan sebelum gaji itu dibayarkan sudah dilakukan accrual ya. Jadi sebelum gaji itu dibayarkan sudah dilakukan accrual. Artinya sudah di-expense-kan terlebih dahulu, kemudian pembayarannya itu nanti belakangan. Contoh misalkan di akhir bulan. Oke, biasanya uh, kalau gaji itu sudah di-expense kan, sudah di-expense kan biasanya di tanggal 20-an ya. Di tanggal 20-an, mungkin tanggal 21, 22, tapi nanti dibayarkan pada tanggal 25, misalkan seperti itu ya. Jadi, salaries and wages ini biasanya di-accrue dulu, baru nanti dibayarkan dengan cash. Seperti itu. Nah, itu untuk yang kemudian yang F, purchase of raw materials and factory overhead, and factory supplies on credit. Nah, kita membeli materials dan supplies lain ya yang dibutuhkan untuk produksi secara kredit. Berarti kalau kita beli barang secara kredit, maka kita akan jurnal, misalkan kalau itu materials, masuk ke materials. Kalau dia itu other supplies, ya masuk ke other supplies. Nah, itu sebagai debit ya. Debitnya itu materials dan factory supplies, kreditnya itu tentu accounts payable ya. Itu yang ada di F ini ya. Nah, ini. Oke. F. Kemudian recording payroll. Nah, ini recording payroll yang saya sempat singgung tadi ketika kita melakukan accrual terhadap payroll. Nah, itu di bagian G. Nah, ini dia ya. Oke. Kita catat payroll ya. Payroll ini bisa dikatakan dia seperti expense ya. Kita catat G, cuman karena dia ini di factory, jadi tidak langsung dicatat expense ya.
dikumpulkan di satu account yang dinamakan payroll. Kemudian ini payroll-nya itu didebitkan, betul, didebitkan. Kemudian lawannya adalah accrued payroll atau wages and salaries payable ya. Sama ya, accrued payroll atau wages and salaries payable itu sama-sama bagian dari liabilities. Seperti itu. Cuman beda penamaan saja. Kemudian yang selanjutnya itu H. H itu transaksinya issuing factory supplies atau indirect materials to production. Jadi ketika kita mengeluarkan uh, materials, ya, mengeluarkan materials dari gudang, kemudian digunakan untuk, ya, di sini materialsnya itu adalah indirect materials, ya, indirect materials. Nah, ketika kita menggunakan indirect materials untuk produksi, berarti indirect materials ini tergolong sebagai factory overhead, ya. Indirect materials ini tergolong sebagai factory overhead. Nah, karena dia tergolong sebagai factory overhead, maka untuk H itu jurnalnya ini dia ya. Dari materials ya, dari akun materials dia masuk ke factory overhead control ya. Seperti itu. Karena dia bukan direct materials. Kalau direct materials dia akan langsung ke work in process ya. Ini panahnya. Yang N itu huruf N. Kalau kita lihat N itu ya di bagian keterangan sini, N itu issuing direct materials to production. Jadi kalau direct materials itu dia mengarahnya langsung ke work in process ya. Kita jurnalnya itu langsung ke work in process. Jadi work in process di debit, direct materials di kredit. Itu kalau misalnya direct materials. Tapi kalau dia itu indirect materials, maka kita jurnalnya itu materialsnya itu berkurang ya. Materials itu berkurang di kredit, kemudian debitnya itu kita debitkan factory overhead control. Kenapa factory overhead control? Jadi semua indirect cost akan dimasukkan dulu, ditampung dulu di factory overhead control, baru kemudian akan dimasukkan ke work in process. Ya, seperti itu rules-nya ya. Jadi semua yang indirect materials, indirect labor, dan other factory overhead itu dikumpulkan dulu, ditampung dulu di account yang namanya factory overhead control, baru nanti dari factory overhead control ini panahnya masuk ke work in process. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada accounts payable terkait dengan factory overhead controls, ya masuk dulu di factory overhead controls. Kalau ada prepaid expense yang terkait dengan factory overhead control, nanti kita jurnal ke factory overhead control dulu. Contoh misalnya yang huruf J ini, huruf J itu adalah manufacturing portion of any prepayments that have expired. Contoh misalkan ada prepayment untuk contoh ada tukang bersih-bersih ya, tukang bersih-bersih tapi sudah dibayar di depan. Dia kerjanya itu di apa namanya? Kerjanya itu misalkan per minggu ya, per minggu. Tapi sudah dibayar di depan. Sudah dibayar di depan misalkan 100.000 sudah dibayar di awal minggu. Nah, ketika di akhir minggu, maka ada prepaid expense yang sudah expired ya, yang sudah terpakai istilahnya ya, sudah terpakai dia punya jasa, maka kita jurnal itu ke factory overhead control, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya depreciation. Nah, ini accumulated depreciation ini adalah accumulated depreciation untuk ya, untuk aset yang ada di lantai produksi atau di gedung produksi ya. Jadi
Bisa dia itu building, bisa dia itu mesin, atau bisa dia itu vehicle yang digunakan untuk mendukung proses produksi. Jadi semua uh, aset, fix aset yang digunakan untuk proses produksi itu, nah itu masuk depresiasinya itu ke factory overhead control. Seperti itu, ditampung ke factory overhead control. Kemudian kalau ada other expense juga seperti itu ya, yang terkait dengan proses produksi atau di departemen produksi. Oke. Payroll juga ya, kalau misalkan ada gaji buruh ya, kemudian ada gaji supervisor produksi, ada gaji manajer produksi di sana, masuk ke factory overhead control, ditampung dulu di factory overhead control. Nah, kalau gaji buruh langsung yang terlibat langsung ya, kalau gaji buruh misalkan dia itu cuman buruh, uh, contoh uh, dia itu bagian angkat-angkat barang ya, memindahkan barang dari gudang ya, atau misalkan dia bagian penjaga gudang ya, yang tidak terkait langsung dengan tidak tidak terkait langsung atau tidak terkait dengan pembuatan produk ya secara langsung, maka dia itu masuk ke factor overhead. Yang masuk langsung ke work in process ya, kalau kita lihat di bagian P ini adalah gaji karyawan yang terlibat dalam pembuatan produksi atau pembuatan produk atau proses produksi. Contoh direct labor ya. Kalau misalkan Anda produksi roti, nah kemudian ada orang yang bagian campur ya, campurnya manual. Nah, itu termasuk di direct labor. Seperti itu ya. Jadi orang yang terlibat langsung dengan proses penciptaan value atau pembuatan barang atau pembuatan penyediaan jasa itu masuk di direct labor ya, seperti itu. Oke. Nanti uh, ini direct labor, ini factory overhead control, dan ini materials yang direct materials, oke, akan orang masukkan ke work in process. Setelah dia masuk di work in process, selesai dia dari work in process akan masuk ke finished goods, dan selesai dari finished goods dia akan berpindah ke cost of goods sold ketika barang itu atau goods itu terjual. Ya, jadi kalau dia tidak terjual, dia masih ada di finished goods inventory. Tetapi ketika dia terjual, dia akan berpindah masuk ke cost of goods sold. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh di komen di grup ya, di komen di Classroom. Oke. Nah, sekarang orang akan masuk kepada case-nya secara langsung. Kayak tadi orang baru belajar konsepnya, dia punya alur. Nah, sekarang orang akan masuk ke case study ya. Case study di sini perusahaannya namanya New Hope Manufacturing Company. Oke, ini saya sudah buat Excel-nya. Oke. Sebelum saya uh, mengisikan angka-angkanya, oke, saya akan taruh template-nya di Classroom supaya Anda nanti bisa pelajari ya, bisa pelajari dan bisa mencoba untuk mengerjakan. Oke, nah dimulai dari balance sheet ya, balance sheet di awal bulan Januari ya, kita andaikan saja ini Januari 1 tahun 2022 ya, Januari 1 tahun 2022. Oke. Ini data awal perusahaan ya di tanggal 1 Januari 2022. Ini balance-nya sama ya dengan yang ada di uh, buku ya. Nih, balance-nya sama 2.280.600 ya, 2.280.600. Oke, ini balance-nya sama, oke, jadi data ini sama. Nah, dari data ini, oke, data
1 Januari 2022 ya, asumsikan tahun 2022, perusahaan melakukan transaksi. Ya, perusahaan melakukan transaksi. Nah, sekarang kita akan belajar menjurnal transaksinya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ya, transaksinya itu adalah membeli materials ya. Transaksi membeli materials ya. Transaksi membeli materials. Nah, ini memberi materials on account ya, berarti utang ya. Dengan berhutang. Angkanya adalah 100.000. Nah, maka jurnalnya adalah kita jurnal karena yang dibeli adalah materials. Maka kita jurnal materials. Materials di debit. Kemudian karena belinya itu dengan berhutang, maka kita catat accounts payable ya. Di kredit. Nah ini 100.000. Selanjutnya transaksi kedua, materials requisition ya. Materials requisition during demand. Nah, transaksi kedua ada penggunaan materials ya. Penggunaan materials selama bulan Januari ya, berarti bulan berjalan. Nah, penggunaannya itu ada yang untuk produksi. Nah, berproduksi, ada yang untuk produksi atau bisa kita artikan sebagai direct material ya. Kemudian ada yang digunakan untuk indirect factory use ya. Ada yang digunakan untuk indirect material. Ya, jadi pahami baik-baik dia punya istilah di sini dan pemahamannya. Ini 80.000, kemudian ini 12.000. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, tadi terang belajar bahwa kalau dia itu direct materials, maka jurnalnya itu langsung ke work in process. Tapi kalau dia itu indirect materials, kita akan jurnal ke factory overhead controls ya. Maka jurnalnya adalah work in process sebesar 80.000. Kemudian factory overhead control sebesar 12.000 dan materials berkurang sebesar 92.000 ya. 80 tambah 92. 80 tambah 12.000 jadi 92.000 ya. Nah, itu untuk transaksi kedua. Transaksi ketiga, nah ini total gross payroll. Total gross payroll adalah 160.000. Total gross payroll. Nah, total gross payroll ini 160.000. Di sini keterangannya payroll was accrued and paid. Nah, berarti buat dulu jurnal accrual-nya, kemudian buat jurnal payment-nya. Di sini gross payroll ya. Di
sini di accrue dulu. Oke, accrued and paid. Nah, berarti di sini jurnal accrual-nya adalah nih, payroll dulu. Payroll terhadap kalau misalnya perusahaan itu pakai wages expense atau wages payable, boleh. Tapi kalau dia tidak pakai itu, bisa juga menggunakan akun accrued payroll. Ya, seperti ini. Jumlahnya 160.000. Nah, ini jurnal accrual. Saat pembayaran, kita akan jurnal accrued payroll. Kemudian kreditnya itu cash. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian transaksi selanjutnya. Distribusi dari payroll. Oke. Distribusi dari payroll yang tadi kita sudah bayarkan. Jadi, di payroll itu bisa saja ada komponen direct labor di sana, ada komponen indirect labor, ada komponen marketing salaries, kemudian ada komponen administratif. Ya, jadi di sini terang akan hitung. Di sini distribusi dari payroll ya. Ada yang untuk direct labor, kemudian ada yang untuk indirect labor, kemudian marketing salaries, oke. Nah, ini angkanya 7, 13, 15. Oke. Oke. Ini dalam percentage ya. Oke. Nah, distribusinya 65% untuk direct labor dan seterusnya ya. Ini tinggal kita kali saja ya, 65%, kita kali dengan 160.000, kemudian kita absolutkan untuk yang 160.000-nya. H12-nya kita taruh pagar-pagar ya. Oke. Nah, kita taruh absolut ya. Oke, seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah angkanya. Nah, dapat angka ini. Oke. Nah, sekarang jurnalnya ini. Ya. Dari payroll-nya itu, nah, akan kita alokasikan kemana? Oke. Nah, di sini, oke, untuk yang direct labor ya, seperti yang saya sudah jelaskan, direct labor, direct materials, itu langsung ke work in process. Ya. Jadi untuk yang direct labor ini 104.000. Jadi di sini orang langsung ketik jurnal work in process. Ya, yang masuk ke work in process. Oke, yang ini ya. Kemudian yang indirect labor masuk ke factory overhead control. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang untuk yang marketing salary dengan administratif, itu relatif bagi perusahaan. Ada yang akunnya itu marketing, and ada yang administratif and marketing salaries, atau langsung misalkan ada perusahaan yang langsung satu kali saja salaries expense atau office salaries expense atau seperti itu ya. Disatukan akunnya untuk marketing salaries dan administratif, atau ada juga yang memisahkan tergantung perusahaan. Tapi kita ikuti saja yang
di buku sini dia memisahkan ya antara marketing, expense, control ya dengan yang administratif ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita tinggal tarik ya. Kemudian di sini akun payroll-nya ya. Akun payroll yang ini, yang tadinya ada balance debit ya, 160 ya, kita kreditkan di sini payroll sehingga dia itu jadi zero nanti, zero balance. Oke, 160.000. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang kelima. Ya. Yang kelima, di sini ada factory overhead consisting of. Nah, ini ada factory overhead yang lain ya. Oke, ada depresiasi dan prepaid insurance ya di sini. Oke, di sini ada depresiasi dan ada prepaid insurance. Oke. Nah, di sini 21.300 dan 1.200 ya. Oke. Nah, kalau factory overhead berarti orang itu langsung jurnal ke factory overhead control ya. Factory overhead control. Jadi di sini langsung debit itu factory overhead control. Ya. Kemudian kreditnya itu accumulated depreciation. Kemudian ini prepaid insurance atau prepaid expense. Ya, prepaid expense atau prepaid insurance boleh dua-dua ya. Sorry. Oke. Seperti ini. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam di sini ada general factory overhead cost ya. General factory overhead cost. Di sini general factory overhead cost 26.340 ya. 26.340. Oke. 26.340. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut bahwa 70% cash ya. Cash itu 70%. Cash 70%. Kemudian sisanya itu accounts payable ya. 30% ya. Berarti ini nanti di jurnalnya itu, nah ini, factory overhead control. Nah ini barangkali dulu dia punya presentasi. Nah, jangan lupa diabsolutkan ya. Di sini dia punya cash, kemudian accounts payable. Ini dengan yang ini, kemudian ini sama dengan yang ini ya. Nah seperti ini ya. Selanjutnya transaksi ketujuh. Transaksi ketujuh. Nah ini ada amount received from customers in payment of their accounts. Nah berarti ada accounts receivable yang dilunasi oleh customer ya.
Ini jumlahnya 205.000. Oke, jurnalnya berarti cash, karena orang pasti terima cash. Kemudian kreditnya itu accounts receivable. Oke, 205.000 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8. Di sini the following liabilities were paid ya. Ada kewajiban yang dibayar oleh perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan uang berarti ya. Membayar kewajiban. Yang pertama accounts payable 227.000. Kemudian pajak ya. Pajaknya itu atau tax 35.700. Berarti di sini orang jurnal misalkan accounts payable. Kemudian akun yang lain di sini estimated income tax payable ya. Di sini akun yang digunakan adalah income tax ya, estimasi Nah, ini membayarkan dia punya pajak dan dia punya kewajiban ya. Nah, total cash yang keluar karena orang bayar utang berarti cash keluar. Sama dengan sum ini ya. 262.700. Nah selesai untuk yang ke-8 ya. Sekarang yang ke-9. Transaksi ke-9. Nah ini. Factory overhead accumulated in the factory overhead control account was charged to the work in process account. Jadi factory overhead control ya, akumulasi pada factory overhead control dialokasikan ya, dialokasikan ke ini work in process account ya, ke work in process. Jadi semua factory overhead control kita totalkan dan transfer ke work in process. Berarti ini kita jurnalnya adalah work in process di debit, kemudian factory overhead control di kredit. Nah di sini angkanya, angkanya yaitu 84.840. Dapat dari mana ini 84.840? Nah, dapat dari, orang akan jumlahkan ya. Sama dengan sum. Yang pertama, orang mulai dari atas. Nah ini, factory overhead control. Ini. Kemudian ada lagi factory overhead control. Nah, ini dia, factory overhead control. Kemudian ini factory overhead control. Kemudian, sudah ya, 3 itu saja, enter. Masih 60.000. Berarti masih ada lagi yang terlewatkan. Factory overhead control. Sebentar. Ada yang kurang. Nah, ini dia, 24.000. Satu yang kurang. Ini 24.000 ya, factory overhead control. Nah, 84.840 ya, 84.840 ya, sudah sama. Berarti ini tinggal tulis sama dengan ini ya.
Oke, jadi ini tinggal akumulasi dari semua factory overhead control, kita transfer ke work in process. Oke, selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 transaksinya adalah ini, work complete and transfer to finished good. Jadi pekerjaannya itu selesai dan ditransfer ke finished good. Oke. Work complete and transfer to finished goods. Oke. Oke. Nah, berarti jurnalnya adalah di sini finished good ya. Oke, finished goods. Oke, finished goods. Kemudian dia transfer ke dia ditransfer dari work in process. Nah, sekarang berapa yang ditransfer ke finished goods? Nah, di sini terang baca. Ya. Di sini angkanya adalah 320.000. Oke, masukkan. Oke, tinggal masukkan angkanya 320.000. Oke. Selanjutnya, setelah work in process selesai. Nah, di sini nomor 11 itu ada penjualan. Ya, penjualan sebesar 384.000 ya. Sales 384.000. Tapi ada tapinya. 40% itu 40% cash itu 40%. Kemudian sisanya itu accounts receivable ya. Berarti itu 60% DP sisa. Ya. Oke, kemudian di sini dibilang bahwa cost of goods sold 75% ya. % dari sales. Oke, orang hitung dulu ya. Ini dikali dengan sales. Oke. Ya. Nah, pertama terang jurnal dulu itu penjualan. Penjualan berarti ada sales ya. Ada yang cash, kemudian ada yang accounts receivable. Kemudian kreditnya itu adalah sales ya, penjualan. Ini cash-nya itu ini, accounts receivable-nya yang ini, kemudian sales-nya itu ini. Ya, seperti itu. Kemudian kita catat. Ini ada transaksi sales. Kita catat berikutnya adalah transaksi pengurangan barang. Jadi ketika kita menjual kepada customer, berarti goods kita itu berkurang ya. Goods kita berkurang. Jadi kita catat cost of goods sold ya. Cost dari goods yang sudah terjual. Kreditnya itu adalah finished goods. Karena finished goods kita berkurang ya, karena sudah terjual. Ini angkanya adalah 288.000 ya. 288.000. Nah, terakhir provision for income tax ya. Provision for income tax. Ini pencadangan dari itu income tax ya. Jadi biasanya di perusahaan dorang melakukan accruals ya terhadap income tax. Ini 26.000. Orang catat ini ya, provision for income tax, kemudian
terhadap income tax payable. Nah, tapi orang sebenarnya so bayar di sini ada income tax ya. Kalau orang coba cek tadi tax itu, nah ini estimated income tax payable. Jadi orang sudah bayar di depan itu income tax itu 35.700. Tapi ternyata setelah orang jalani ini bulan, oh ternyata orang pay income tax itu nyena, nyena sebanyak ini. Aktualnya adalah hanya sebanyak ini. Oke, 26.000. Seperti itu. Jadi orang catat ini ya. Provision for income tax. Oke, 26.000. Oke, kemudian kreditnya itu adalah estimated income tax payable ya. Nah, nanti ini income tax payable itu akan ada balance ya, akan ada tersisa balance di debit. Ya, karena di sini estimated yang kita jurnal itu 26.000 ya, sedangkan di sini estimated yang kita sudah bayarkan adalah 37.500. Yang kita bayarkan itu lebih besar. Ya, seperti itu. Oke. Ini jurnalnya sudah selesai. Nah, setelah jurnal selesai, kita akan pindahkan ke ledger ya. Kita akan pindahkan ke ledger ya. Seperti itu. Ini tinggal pindah-pindahkan saja ya. Sama seperti yang kalau misalnya Anda lihat di buku, dia pindahkannya itu ke di sini menggunakan T-account ya, menggunakan T-account untuk memindahkannya. Oke, tapi di sini saya pakai ledger oke, supaya tidak begitu sulit untuk dipahami. Kalau T-account mungkin ada yang tidak terbiasa, tapi sama saja intinya ya. Yang di debit Anda taruh di debit, yang di kredit itu Anda taruh di kredit. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama adalah cash. Cash itu terang cek ada dia punya dia punya balance ya, beginning balance. Oke. Dia punya beginning balance. Oke, tentunya orang ambil dari balance sheet. Ini dia, cash. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian transaksi cash itu ya, orang lihat di sini yang terlibat cash. Nah, ini ya. Ada satu accrued payroll ya. Jadi di sini orang catat payroll ya. Payroll ya. Cash keluar dia ya. Jadi orang taruh di kredit. Ini ya, cashnya itu di kredit. Nah, ini payroll ya, accrued payroll. Oke, ini balance-nya orang bikin formula saja ya. Sama dengan ini tambah yang ini dikurangi yang ini ya. Formulanya seperti itu. Oke. Oke. Payroll ya. Kemudian apalagi nih yang terkait dengan cash. Oke, ini. Nah, ini. Oke. Yang berikutnya ini ada factory overhead ya. Factory overhead 438 ya. Di sini factory overhead. Oke. Di kredit juga ya angkanya. Oke, tinggal taruh sama dengan klik ini, enter ya. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi, ini ada terima cash dari customer ya. Oke, berarti dia di debit. Oke, ini ya, sama dengan ini terima pembayaran customer. Oke, nah sama dengan yang ini. Oke, ya. Kemudian kita cek lagi ya. Ada lagi yang cash. Nah ini membayar kewajiban ya. Membayar kewajiban. Oke. Ini dia total ya.
Kemudian, nah ini cash. 153 ini untuk penerimaan cash penjualan ya, penjualan cash. Ada penjualan cash sebesar 153.600. Kemudian kemudian di sini cash sudah ya. Di sini bentar, balance-nya adalah, nah ini ya, berarti ini dia punya balance. Balance-nya itu adalah 100.462 ya, 100.462 sebelah kalau dia positif ya berarti dia di debit ya, 100.462 sama ya. Seperti itu sama ya. Jadi untuk sisanya saya akan langsung input saja sesuai dengan yang ada di yang ada di bagian ini ya, bagian halaman 47 ya. Saya akan langsung input, yang penting Anda sudah paham cara untuk mengisi ya, cara untuk mengisinya. Nanti Anda tinggal coba ulangi lagi ya. Seperti ini marketable securities. Nah, kalau marketable securities ini cuman ada beginning balance misalkan ya, seperti itu ya. Adanya beginning balance. Kita ambil dari ini ya, balance sheet. Karena tidak ada transaksi lagi ya. Untuk yang accounts receivable ya, ini beginning balance, orang ambil dari ini ya, sini. Kemudian ada pembayaran dari customer itu, pembayaran itu tanggal pembayarannya, nah ini, 205.000. Kemudian ada penjualan ya. Ada penjualan. Di sini penjualannya itu, nah ini accounts payable, accounts receivable ya, 230.400. Nah ini formulanya tinggal copy dari atas ini ya. Nah 338.500 ya, sama seperti yang ini ya. Nih 338.500. Nah itu caranya seperti itu ya. Tinggal masukin satu persatu ya, seperti itu. Ini saya akan langsung saja masukkan. Yang pertama itu beginning balance. Balance-nya itu 288. Oh sorry. Ini finish good, bikin balance-nya itu 68.700. Ya, kemudian di sini ada transaksi 320. Oh sorry. Ini ya. Oke. Nah. Ini ada 320. Kemudian ada 288 ya. Yang ini finish goods yang terjual yang ini ya. Ini finish goods yang terjual 288 ya, seperti itu. Ini jual ya. Kemudian untuk work in process ya, work in process. Ini beginning, kita ambil dulu beginning balance dari sini ya. Ini ada work in process ya. Ini work in process. Kemudian di sini ada penambahan ya, di work in process itu. Ada penambahan. Kita cari di sini ya, work in process ya. Pertama itu yang ini 80.000. Kemudian ada yang 104.000.
Oke, yang 104.000, oke ini dia. Oke, kemudian ada yang 84.840 ya, 84.840. Nah, ini. Oke. Kemudian ada yang ketika working process itu selesai diproduksi ya. Oke, selesai diproduksi itu dia berpindah ke ini 320 ya. Tinggal kita copy paste. Oke ya. Ending balance-nya itu 183.140 ya. Kemudian materials ya. Materials. Nah, ini tinggal Anda nanti coba lengkapi ya. Materials itu, oke, kita ambil dulu beginning balance-nya. Nah, ini materials. Oke, kemudian materials itu ada penggunaan. Oke, pertama yang 100.000 dibeli ya, pembelian ya, Pak, di awal. Nih, 100.000 ada pembelian. Kemudian ada penggunaan, oke, sebesar, mana tadi? Ini 92.000 ya. Penggunaan sebesar 92.000. Tinggal copy paste rumusnya. Oke, dapat angka 143.300. Oke, harusnya sama ya dengan yang di ini ya, 143. Nah, ini 143.300 ya, sama harusnya ya. Oke, kemudian prepaid expense. Oke, ini beginning balance, kita copy dulu. Oke, prepaid expense itu, coba cek prepaid expense. Nah, ini dia 15.800 ya. Kemudian ada transaksi di kredit ya, pemanfaatan ini prepaid expense, oke, sebesar 1.200 ya. Prepaid expense. Nah, ini dia 1.200. Oke, kita masukkan. Oke, selanjutnya itu land. Land tidak ada transaksi, hanya ada beginning balance saja. Jadi ini langsung saja kita ambil balance-nya. Oke, buildings juga seperti itu ya, tidak ada transaksi. Langsung ambil balance-nya. Kemudian machinery and equipment juga tidak ada transaksinya. Oke. Nah, ini accumulated depreciation, ada balance-nya ya. Beginning balance ada dan ada transaksi. Ada jurnal. Oke. Ada jurnal. Oke, nah, kalau untuk apa namanya? Sorry ya. Oke. Oke. Nah, beginning balance dari ini accumulated depreciation itu ada di kredit ya. Ada di kredit nih ya. Karena dia jadi pengurang, less accumulated depreciation. Dia jadi pengurang, jadi balance-nya itu kredit. Oke, jadi dia itu, oke, sorry ya. Ini sama dengan angka yang ini ya.
Oke. Nah, jadi balance-nya itu di kredit. Ya. Balance-nya itu balance kredit. Jadi ini minus. Kemudian ada transaksi lagi, accumulated depreciation, yaitu di, nah ini dia. Nih, accumulated depreciation ya, ketika kita menjurnal depresiasi untuk di factory ya. Nih, accumulated depreciation 21.300. Oke, kita taruh di kredit. Oke, maka dia bertambah. Balance-nya di kreditnya itu bertambah jadi 1032.000 ya, 1032.000. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke accrued payroll ya. Oke. Oke, ini karena pakai referensinya tadi selnya digabung jadi seperti ini ya. Oke, jadi oke, sudah ya. Oke, accrued payroll. Oke, dia punya beginning balance. Oke, terang lihat di balance sheet. Oke, accrued payroll ya. Oke, di sini oke. Di sini accrued payroll ternyata tidak ada. Oke, tidak ada beginning balance. Oke. Berarti ini langsung dengan transaksi ya. Transaksinya itu accrued payroll pertama itu yang 160.000 ya. 160.000 ini. Oke. Kemudian dikredit dulu, kemudian didebitkan. Jadi dia harusnya zero nanti. Oke. Nah, pertama, oke, di sini kredit, ya, accrued payroll yang ini. Kemudian setelah itu didebitkan, ya, accrued payroll. Kayak ini dia, ya. Oke. Oke, jadi balance-nya itu jadi zero. Oke, kemudian accounts payable. Nah, accounts payable harusnya ada beginning balance ya. Kredit. Kayak ini, accounts payable. Kayak ini. P32 saja ya. Kemudian di sini ada penambahan accounts payable. Oke, di kredit. Oke, di sini 100.000 ya. Ini awal transaksi ada 100.000. Kemudian ada lagi yang 7.902 ya, 7.902. Oke, ini dia accounts payable ya. Oke, nah, oke, seperti itu. Kemudian transaksi selanjutnya ada pelunasan accounts payable ya, pelunasan accounts payable sebesar 227. Nah, ini ya, accounts payable. Ada pembayaran accounts payable sebesar 227. Oke, nah balance-nya itu jadi 433.902. Nah, untuk income tax payable harusnya ada balance-nya ya. Di sini, ini estimated income tax payable ya. Oke, ini dia punya beginning balance. Sorry, bukan di situ ya. Nah, ini sama dengan yang sini. Kita ambil yang income tax payable. Sorry, yang ini ya. 35.700. Oke. Ini hapus yang lainnya.
Oke, kemudian ada transaksi, ini beginning balance-nya, kemudian ada pembayaran terhadap 35.700, yang ini ya, dibayar, debit. Kemudian ada transaksi accrual, oke, di bagian akhir, ini, estimated income tax payable 26.000. Ini dia punya aktual ya, oke, 26.000. Nah, seperti itu. Dapatnya itu dia punya balance, jadi 26.000 ya, seperti itu. Oke, kemudian long term debt. Oke, di sini sepertinya cuma ada beginning balance. Oke, tidak ada transaksi long term debt. Nah, ini dia. 34. Oke. Oke, kemudian sorry. Ini due on long term debt ya. Due on long term debt yang ini ya, 20.000. Kalau yang long term debt-nya itu oke, beginning balance. Oke, kita ambil yang ini ya, long term debt ini yang 204.400 ya. Oke, 204.400. Oke. Kemudian common stock. Oke, ini tidak ada transaksi juga ya. Ini common stock, langsung ambil balance-nya itu kredit. Nih. Oke, kemudian return earnings juga begitu ya, tidak ada transaksi. Oke, hanya ada beginning balance-nya. Oke. Oke, kemudian sales, nah ada satu transaksi. Ya, di sini sales tidak ada beginning balance, tapi ada satu transaksi ya, kredit. Sorry. Di transaksi penjualan. Nah, ini dia, sales 384.000. Ya, kemudian cost of goods sold. Oke. Ada satu transaksi. Cost of goods sold itu debit ya. Ini dia, cost of goods sold 288.000. Kemudian factory overhead control. Oke. Factory overhead control ya, pertama di debit ya. Nih. Ini rata-rata di debit ya. Ini pertama ini 12.000 ya di debit. Oke, kemudian di sini nah ini 24.000. Oke. Kemudian factory overhead control 22.500 ya. Setelah itu ini 26.340 ya. Oke. Kemudian terakhir di kredit ya. Terakhir itu di kredit. Nah, ini factory overhead control 84 840. Oke. Sini ya. 840. Oke, jadi zero balance factory overhead control. Oke, payroll-nya seperti itu juga ya. Oke, tadinya dia ada transaksi di debit, kemudian balik ke kredit ya. Ini pertama di debit, oke, payroll 160.000, kemudian ada transaksi di kredit, oke, ini, nah ini payroll 160.000 di kredit, oke, zero balance. Kemudian marketing expense ini cuma satu transaksi ya, oke, dia di debit. Marketing expense, ini dia marketing expense control. Kemudian yang administrative expense control juga sama ya. Ini untuk balance-nya kita copy dulu. Oke, administrative expense control, ini dia. 11.200. Oke, terakhir kita masukkan yang provision for income tax ya, provision for income tax. Oke, yang ini paling bawah ya, ini provisions for income tax.
Oke. Oke. Nah, ini dia. Sudah selesai dia punya ledger ya. Ledgernya sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke uh, cost of goods sold statement ya. Cost of goods sold statement. Nah, pertama di sini, oke, orang nanti ambil datanya dari sini ya. Datanya itu semua diambil dari apa yang sudah kita kerjakan ini. Oke. Nah, pertama materials ya. Materials inventory tanggal 1 Januari. Oke. Kita ambil angka. Oke, materials inventory di sini ya. Oke, beginning inventory. Ini ya, 135. Oke. Oke. 135. Oke, kemudian ada purchase ya, pembelian. Oke, di sini pembeliannya itu sebesar 100.000 ya, cuma satu kali pembelian. Ini dia. Ada pembelian material 100.000. Oke, maka kita total, oke, kita buatkan total menjadi materials available for use, materials yang tersedia untuk digunakan. Kemudian kita kurangi dengan indirect materials ya, pemakaian untuk indirect materials. Oke. Pemakaian indirect materials itu ada 12.000 ya, 12.000 untuk indirect materials. Nah, ini dia ya. Indirect materials atau factory overhead-nya. 12.000. Nah, kemudian materials ending ya. Ending inventory materials adalah 143.300. Dapat dari mana itu? Materials ya di sini ending inventory-nya 143.300 ya. Ini angkanya kita ambil. Nah, berarti total pemakaian di sini ya. Kita sum dulu ini. Nah, total pemakaian material yang direct ya. Total pemakaian direct materials sama dengan ini sama dengan materials available for use dikurangi dengan nah ini 155.300 ya. Dapat 80.000. Jadi penggunaan direct materials adalah 80.000 atau yang ada di sini ini 80.000. Nah, selanjutnya direct labor ya. Direct labor yang kedua ya, direct labor ini sudah jelas ya di sini dia sudah bilang direct labor-nya itu total yang digunakan itu Nah, direct labor ini ya. Nih, direct labor 104.000 ya. 104.000. Ya, kemudian ini masuk ke factory overhead. Factory overhead di sini sebentar ya, ini taruh di pinggir ya. Ini juga taruh di pinggir. Direct labor, kemudian factory overhead. Di sini dia punya hitung-hitungannya, ada indirect labor, indirect materials dulu ya. Indirect materials, di sini indirect materials itu, nah ini materials ya, indirect materials 12.000. Ini ya, produksi indirect materials 12.000. Kemudian indirect labor ya,
Indirect labor itu, oke, nah ini, indirect labor 24.000. Oke. Kemudian depresiasi. Nah, kita cari depresiasinya itu, nah ini, depresiasi untuk factory overhead 21.300. Ya. Kemudian insurance, ya, insurance untuk factory overhead, nih 1.200. Kemudian yang general factory overhead, oke, general factory overhead, nah ini, general factory overhead cost 26.340. Oke, ini terang samakan dia punya format. Oke, nah ini totalnya. Kita totalkan sama dengan sum, oke, ini semua ya, 84, 840. Ya, seperti itu. Nah, total manufacturing cost adalah, oke, total manufacturing cost adalah direct materials tambah direct labor tambah dengan factory overhead. Oke, dapat 268.840. Oke. Kemudian kita tambahkan dengan work in process pada awal Januari 1. Oke, work in process ini dia. 234, 300. Sorry. Kita hapus ininya ya. Oke. Kemudian kita kurangi dengan work in process pada akhir bulan ya. Work in process akhir bulan. Nah, work in process akhir bulan kita bisa ambil dari ledger ya. Di ledger work in process ini ya, akhir bulan 183 140. Oke. Nah, ini coba ya kita jumlahkan dulu. Oke. Ini angka ini ya. Oke. 268 tambah dengan 234. Oke, kemudian kita kurangkan dengan 183. Oke, sama dengan ini dikurangi 183 dapat, oke, cost of goods manufactured ya, cost of goods manufactured. Oke. Kemudian kita tambahkan finish good awal bulan ya, finish good untuk awal bulan. Oke, ambil dari sini saja ya, finish good nih 67.800. Oke. Kemudian ambil cost, ini ditambahkan dulu ya, ditambahkan dengan ini ditambah dengan ini menghasilkan cost of goods available for sale. Oke, kita makan formatnya. Oke, jadi ini cost of goods manufactured ditambah dengan finished goods inventory beginning dapat cost of goods available for sale atau cost dari semua barang yang tersedia untuk dijual. Oke, selanjutnya kita kurangi dengan finished goods ending inventory ya. Lihat di ledger ya. Finished goods ending inventory ini 100 700. Oke. Oke. Nah, kita kasih baku kurang, ini kurang dengan ini ya, less finished goods. Kalau less berarti pasti kurang ya. Dapat 288.000 cost of goods sold ya. Ini cost of goods sold 288.000. Itulah yang ada di sini ya. Cost of goods sold. Nah, ini 288.000 ya, ini dia. Oke. 288.000. Oke. Selanjutnya income statement. Oke. Kita buat income statement. Oke. Kita buat income statement-nya itu, sales-nya itu dapat dari 384 ya, itu cari di ledger ya. Sales. Nah, ini ending balance-nya ya, 384.000 ya. Ini kita pakai angka absolut saja ya di sini. Sama dengan ABS. Oke, pakai angka absolut ya.
Oke. Oke, 184. Kemudian ada less cost of goods sold. Oke, cost of goods sold itu kita ambil dari ledger ya. Cost of goods sold. Nah, ini 288. Oke, gross profit-nya itu sama dengan ini dikurangi cost of goods sold ya. Sales kurang cost of goods sold dapat 96. Oke, 96.000 dia punya gross profit. Oke, kemudian marketing expense ya. Marketing expense kita ambil dari ledger. Marketing expense, nah ini dia 2.800. Kemudian administrative expense kita ambil juga dari ledger. Ini tinggal ambil-ambil saja ya dari ledger semua. Oke, totalnya itu sama dengan sum. Oke, ini 32.000 ya. Oke, nah ini kita jumlahkan juga, kurangkan juga dengan yang di atas. Oke, gross profit dikurangi dengan commercial expense dapat income from operations ya. Income from operations ya 64.000. Ya, 64.000. Oke, kemudian misalkan tax. Ya, di sini mungkin tidak dibilang ya tax-nya berapa, tapi dia punya provision di sini 26.000. Oke, coba kita lihat di soal, harusnya mungkin ada keterangan tax-nya itu berapa. Oke, di sini tidak bilang ya, income tax-nya itu berapa. Oke, nah biasanya coba terang bisa hitung dia punya percentage ya, ini dibagi dengan ini. Oke, ini 41% ya. Oke, nggak masalah. Oke, income tax-nya itu dapat 26.000. Oke, tinggal kasih baku kurang. Oke, kasih baku kurang sama dengan, sorry ya. Oke, ini sama dengan 64 kurang 26.000. Oke, 38.000 ya, ini dia punya net income. Oke, sekarang untuk dia punya balance sheet ya, dia punya balance sheet. Ini tinggal kita ambil semua dia punya apa ya, saldo ya. Tinggal kita ambil semua dia punya saldo dari general ledger ya. Semua saldo di general ledger ya. Contoh misalnya ini cash, kita ambil yang mulai dari atasnya ini cash ya. Kemudian marketable securities ya, kita tinggal ambil di ledger ya. Kemudian accounts receivable ya, kita tinggal ambil. Oke. Kemudian finish good. Oke, tinggal ambil finish goods. Oke, ini. Ya, kemudian work in process ya, tinggal ambil. Ya, kemudian materials. Oke, tinggal ambil juga balance-nya. Oke, jadi balance sheet itu tinggal ambil balance akhirnya saja ya. Kemudian ini land ya, land. Oke, tinggal ambil di land. Oke, 1.500 ya, tidak berkurang. Tunggu, prepaid expense itu ada ya, prepaid expense jangan lupa di atas ini. Sorry, 14.600. Oke, ya ini kita totalkan dulu ya, total current asset sama dengan sum ya, sum saja semuanya ini dapat. Tunggu, ini belum bisa ya, ini kita jumlahkan dulu 3 ini. Oke, dapat 956.702 ya. Kemudian yang ini buildings, kita ambil juga balance-nya ya dari ledger buildings. Nah, ini dia. Kemudian machinery and equipment juga sama, tinggal ambil ya. Ini kemudian less accumulated depreciation. Nah, ini tadi depreciation-nya ada penambahan ya.
Nah ini 1032. Oke, kemudian kita tambahkan dulu dua ini. Oke, kemudian ini kita tambahkan. Oke, dapat 191 ya. Ini dikurangi ini, dapat ini ya. Oke, kemudian ini kita jumlahkan antara ini ya, land dengan yang ini. Setelah dikurangi dengan accumulated depreciation, dapat 1223 100. Oke, ini tinggal kita tambahkan. Oke, dapat 2189802. Oke, sekarang masuk di liabilities. Ya, di liabilities, oke, accounts payable, ya, kita ambil balance-nya. Oke, ini kita ambilnya ini kita ambilnya ambil nilai absolut ya. Oke, ambil nilai absolutnya karena ini dia balance-nya itu apa namanya, dikredit ya, balance-nya dikredit. Oke, kemudian ini income tax payable sama dengan income tax payable. Nah, ini dia 26.000 ya. Kemudian due on long term debt sama dengan ABS ya. Due on long term debt ini sama. Kemudian ini bisa kita totalkan ya. Dia punya total current liability sama dengan sum. Oke, ini dapat 479.902. Oke, ditambahkan dengan long term debt. Kita ambil long term debt-nya itu long term debt. Nah, ini dia. 204. Oke. 204.400 ya. Kemudian ini total liabilities transaksi buku utama semua. Ini ya. Oke, dapat 684.302. Oke, sekarang yang common stock. Oke. Ambil balance-nya, common stock. Oke, common stock ini balance-nya ABS ya. Karena dia kredit. Kemudian return earnings. Oke, return earnings nih. Kemudian, oke. Nah, untuk yang return earnings ini, kita tambahkan ya. Oke. Kita tambahkan dengan income. Income untuk bulan Januari ya. Jadi ini balance awalnya ini return earnings kan. Oke, ini beginning balance. Oke, beginning balance-nya itu adalah atau Januari 1 ya. Ini beginning balance. Oke. Jam 1. Oke. Oke. Di sini Januari 1 itu beginning balance-nya kita ambil yang di balance sheet ya. Ambil balance sheet awal, ini 939.500 ya. Kemudian ditambahkan dengan net income. Oke, net income untuk bulan Januari ya. Oke, net income untuk bulan Januari diambil dari income statement. Nah, ini dia. Oke. Nah, sorry, ini Excel yang terbaru ini menyusahkan ya. Nah, itu untuk membantu tapi malah menyusahkan. Oke. Nah, ini totalnya 977.500 ending balance-nya. Jadi nanti di sini di income statement, di ledger nanti akan ada di sini transaction and journals. Oke, akan ada yang namanya closing entries.
closing entries. Oke, closing entries itu dia akan menjurnal semua expense ke apa namanya? Semua expense ke income summary. Ya, di sini expense dengan cost ke income summary. Kemudian nanti dari income summary, expense, cost, kemudian di sini juga ada revenue ya, revenue atau sales ya. Nanti dari income summary, akan dijurnal ke return earnings. Nah, biasanya ini angkanya itu sama dengan angka yang ada di income statement ya, seperti itu. Nah biasanya seperti ini ya. Biasanya angkanya seperti ini, sama dengan yang di income statement. Kemudian yang ini expense itu, berarti ini ya, semua expense ini ya. Coba saya jurnal saja ya, supaya Anda jadi lebih paham ya. Harusnya sih ini sudah diajarkan di accounting dasar ya, prinsipal ya. Di sini harusnya ada, coba ya, ini cost of goods sold ya. Sorry. Ini cost of goods sold. Kemudian di sini ada marketing expense. Expense control ya, ini kalau salah tadi dia pakai kata kontrol, nah ini dia ya. Sorry, ini harusnya dia pakai kontrol, kata kontrol transaksi masuk saja. Kemudian di sini revenue ya. Ini dia punya jurnal balik ya. Nanti selisih antara ini sales berarti ya. Nanti di sini angkanya sales itu total, ambil dari ledger ya. Sales, nah ini ya. Setelah terjadi sales terakhir kali, balance dari sales yang terakhir ya. Kemudian ini cost of goods sold. Cost of goods sold. Tinggal ambil dari income statement semuanya ya, semua ini. Kemudian marketing expense ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti income summary itu harusnya dapatnya itu sama dengan ini dikurangi sum dari ini ya. Sini 256, tunggu sebentar ya. Ada lagi yang kurang. Cost of goods sold. Ini 288, sorry, cost of goods sold-nya 288. Sebentar. 288. Kemudian satu lagi ya, income tax. Ya, di sini ada lagi satu,
provisions for income tax. Ya. Ya, di sini sama dengan 26.000. Oke. Nah, dapat 38.000 dan 38.000 ini yang dijual balik kalau return earnings. Nanti di sini di ledger harusnya terakhir return earnings itu kita tambahkan ya closing entry. Oke, closing entry. Oke, ada kredit. Oke, sebesar ini 38.000. Makanya dia balance-nya jadi 977.500. Oke, sama dengan yang ada di sini ya, 977.500. Oke, seperti itu. Nah, lanjut terakhir yang ini ya. Kita tinggal tambahkan ini dengan ini. Oke. Jadi total stockholder equity, kemudian total liabilities kita tambahkan dengan total stockholders equity. Oke, ini ditambah dengan ini ya. Enter 2189802. Ya, sama dengan ini ya. Oke, untuk membuktikan ya, sama dengan ini. Oke, true ya, sama balance-nya ya. Oke. Nah, itu untuk materi chapter 4. Oke, untuk materi chapter 4. Nah, untuk assignment, untuk assignment itu silakan dikerjakan exercise 48 dan problem 47. Oke, silakan kerjakan exercise 48 dan problem 47. Ya, ini dia. Exercise 48 dan problem 47. Dibuat di Excel boleh, dibuat di di kertas ya, Anda tulis tangan juga boleh ya, tergantung Anda mau mengerjakannya seperti apa. Oke? Sekian untuk materi hari ini. Oke, nanti sisa pembahasannya silakan Anda baca dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selain tugas yang sudah saya sebutkan tadi, tugas selanjutnya adalah Anda membuat ringkasan untuk chapter 5. Ya, jadi tugasnya ada 3 ya. Plus tambahan membuat ringkasan untuk chapter 5. Karena pertemuan berikut kita akan bahas tentang chapter 5. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda bisa memahami. Jika tidak paham, boleh bertanya nanti pertemuan berikut. Saya akan attach file ini bersamaan dengan video ini untuk file yang belum terisi. Ya, file yang belum terisinya akan saya attach bersama-sama dengan video ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.